Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Winastia Pratiwi. Saya berasal dari UPPCC UT Surabaya, Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0538111058. Di sini, saya akan mengerjakan tugas jika praktek mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode mata kuliah 4301. Berikut soalnya. Pada tugas kali ini, kita harus bisa untuk mengimplementasikan konsep abstraksi, mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, A or O atau input-output dan operasi file, dan mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, pengulangan, array, dan string. Kemudian membuat studi kasus tentang manajemen restoran dengan membuat sebuah kelas abstrak menu item, 3 kelas turunan menu item, makanan, minuman, dan diskon, membuat kelas menu, membuat kelas pesanan, mengimplementasikan konsep inheritance, mengimplementasikan konsep encapsulation, menggunakan pengecualian atau exception, dan harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru, menu restoran, menampilkan restoran, menerima pesanan dari pelanggan, menghitung total biaya, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan out dari program. Kemudian bisa mengimplementasikan operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu, menggunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Berikut pengerjaan codingnya beserta penjelasannya di akhir setelah perkodingan selesai. Baik, di sini public abstract itu sebagai template atau blueprint untuk item menu yang nanti bisa punya turunan seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Kemudian di situ juga ada protected string, nama protected string, double harga, protected string kategori, itu supaya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, oleh kelas turunan seperti subclass dan kelas lain dalam paket yang sama. Kemudian di sini menggunakan constructor seperti this nama sama dengan nama, this harga sama dengan harga, this kategori sama dengan kategori, itu untuk mengisi nilai awal variabel saat objek dibuat. Kemudian di bawahnya saya juga membuat getter dan setter untuk encapsulation. Nah, getter sendiri untuk mengambil nilainya, sedangkan setter itu untuk mengubah nilainya. Ini itu salah satu konsepnya dari encapsulation, yang datanya dilindungi, cuma bisa diakses lewat method ini saja, bukan bisa diakses langsung, harus melalui method terlebih dahulu. Baik, pada public class makanan, extends minuman, extends menu item, extends menu item ini termasuk inheritance, yang artinya makanan itu adalah turunan dari menu itemnya. Kemudian di sini juga ada seperti public makanan, string nama, double harga, string kategori, string jenis makanan, itu atribut untuk menyimpan jenis makanannya. Nah, kemudian di sini ada super kurung nama, harga, kategori, itu untuk memanggil constructor dari menu item. Kemudian di sini juga ada getter dan setter. Getter di sini untuk mengambil nilai jenis makanan, sedangkan setternya untuk mengubah jenis makanan. Kemudian di bawah sini ada sysout untuk menampilkan makanannya, makanan, nanti makanannya apa, jenis makanannya apa, kategorinya, dan harganya berapa. Baik, untuk penjelasannya di sini ada public class minuman extend menu item. Extend menu item di sini untuk mewarisi dari menu item, seperti pada kelas minuman makanan tadi. Kemudian
Di sini juga ada super nama, harga, dan kategori. Super nama, harga, dan kategori ini untuk membuat konstruktor parent class dari menu item. Kemudian di sini juga ada public string, getter, dan public void setter. Getter di sini untuk mengambil nilai jenis minuman, sedangkan setter untuk mengubah nilai minumannya. Dan di bawahnya juga ada sysout brand line minuman untuk menampilkan minuman, nama minumannya apa, jenis minumannya apa, kategorinya apa, dan harganya berapa. Baik, untuk penjelasannya di sini saya membuat kelas diskon extend menu item, dan pada private double diskon itu presentasi diskonnya. Public diskon string nama, double harga, string kategori, itu super nama, harga, kategori itu untuk memanggil konstruktor dari menu itemnya. Kemudian di bawahnya juga ada getter dan setter seperti pada yang sebelumnya. Getter diskon untuk mengambil besar diskonnya, sedangkan setter diskon untuk mengubah nilai diskonnya. Kemudian di sini ada override, seperti yang tadi ada override juga. Override itu metode untuk mengoverride metode abstrak dari menu itemnya. Pada exception ini untuk membuat custom check exception. Nah, itu supaya kalau tidak menemukan itemnya itu akan dikenali melalui kelas ini. Kemudian di sini ada constructor item not found exception, itu untuk mengirim pesan errornya.
Baik, untuk penjelasannya, import java.io bintang itu untuk mengoperasikan input atau output file dari print writer, file writer, buffer reader, dan file. Kemudian di sini ada import array list, yaitu untuk struktur data menyimpan daftar menu. Kemudian di sini juga ada private array list, menu item new array list itu untuk menyimpan semua objek menu. Kemudian di sini juga ada public void tambah item, ini berfungsi untuk menambahkan satu item ke daftar menu. Kemudian juga saya membuat method tampilkan menu yang isinya itu kosong untuk menampilkan menu yang tidak ada jika diisi. Kemudian menggunakan perulangan for untuk semua item untuk memanggil item tampilkan menu. Ini termasuk dalam polymorphism. Jika objeknya makanan, maka tampilkan menu milik makanan dipanggil. Jika minuman, menampilkan milik minuman, dan jika diskon, menampilkan miliknya diskon. Kemudian di sini ada public menu item, get item by name, terus item not found exception untuk mencari item berdasarkan nama atau case intensive. Apabila ketemu akan return objeknya, jika tidak maka akan melempar exception-nya. Kemudian pada input output file, menyimpan menu ke file text itu saya menggunakan print writer dan file writer itu untuk menulis ke dalam filenya. Kemudian saya juga menggunakan try with resources untuk otomatis menunjukkan file setelah selesai. Pada input output file memuat menu dari file text itu saya juga menggunakan buffer reader. Buffer reader ini membaca file baris per barisnya. Yang pertama, pada public class pesanan itu kan ada private array list, menu item, pesanan item sama dengan new array list. Pesanan items di sini itu untuk menyimpan objek makanan, minuman ataupun diskon, karena semua extends menu item bisa disimpan dalam satu list polymorphism. Pada public void tambah pesanan, pada metode ini itu fungsinya untuk menambah item ke dalam list pesanan. Kemudian pada public double hitung total, pada metode ini ada looping perulangan for untuk semua item pesanan, dan ada perintah if. Jika item diskon maka ambil persentasenya. Selain itu magnetomic ulang tambahkan ke total biaya. Setelah selesai total biayanya itu dihitung. Kemudian pada tampil struk ini ada perintah if. Jika list kosong maka tampilan pesanan tidak ada. Jika ada maka akan terus ada perulangan pada setiap item untuk memanggil tampilan menu. Kemudian input output file untuk menyimpan struk ke file. Ini untuk menyimpan struk ke file txt, dan pada print writer itu untuk menggunakan perintah itu untuk menggunakan print writer dan file writer. Kemudian jika berhasil maka akan keluar input dan berhasil disimpan
di file nama, apabila tidak maka error dalam menyimpan struk. Baik, di public static void ini main. Ini terdapat scanner ya. Scanner ini untuk menginput usernya dan menu tempat untuk menyimpan semua itemnya. Baik, seperti item makanan, minuman, dan diskon. Dan pesanan ini untuk daftar pesanan pelanggan. Kemudian dalam membuat menu dari file. Ini apabila file menu txt ada akan membaca semua item menu ke dalam programnya. Dan ada boolean running. Pemrograman ini berjalan terus selama running berjalan. Makanya ada perulangan. Ketika memilih tambahkan item menu atau tampilkan menu terima pesanan, hitung dan tampilkan struk, simpan menu ke file, keluar, hingga memilih. Silakan untuk memilih opsi itu ada perulangan terus-menerus. Kemudian ada integer pilihan scanner next. Integer itu untuk nomornya dan scanner next selain itu untuk berpindah ke halaman. Kemudian di sini saya juga menggunakan switch untuk pilihannya. Jika memilih jenis item makanan, itu nanti namanya apa, harganya berapa, masuk kategori apa. Kemudian ada perintah if, ini makanan, jenis makanan. Diulang terus. Jika salah dalam memasukkan nama atau salah dalam menginput, maka file jenis tidak valid diperintahkan untuk menginput kembali. Berulang terus hingga pencetakan struk. Terima kasih sudah berkunjung. Ini untuk akhirannya. Dan sys out, pilihan Anda tidak valid. Ini apabila mengalami kesalahan dalam menginput nomor. Baik, sekarang kita running terlebih dahulu. Menu utama manajemen restoran ada tambah item menu, ada tampilkan menu, ada terima pesanan, hitung dan tampilkan struk, simpan menu ke file, dan opsi terakhir adalah keluar. Yang pertama saya ingin buktikan untuk tambah item. Kan. Untuk melihat bahwa menunya tadi sudah ditambahkan, maka saya akan menampilkan menunya terlebih dahulu. Maka saya memilih opsi nomor 2. Nah, ini sudah ada
Daftar menunya sebenarnya saya sudah coba Kak Subrana, dan yang tadi saya masukkan adalah nasi goreng Jawa. Masuk kategori makanan berat, harga 25.000. Untuk menerima pesanan saya memilih opsi nomor 3. Saya memilih nasi goreng Jawa. Sudah ada tulisan item berhasil ditambahkan ke pesanan Anda. Kemudian saya ingin menghitung dan menampilkan struknya, maka saya pilih opsi nomor 4. Sudah keluar ya struk pemesanan nasi goreng Jawa 25.000. Total biaya dengan diskonnya 25.000. Dan struk berhasil disimpan di struk txt. Untuk menyimpan, mungkin sudah ada di sini, tapi saya ingin menampilkan simpan menu ke file. Sudah ada jawabannya, menu yang Anda input berhasil disimpan ke menu txt. Untuk keluar, saya memilih opsi nomor 6. Maka, yang saya tulis tadi, terima kasih sudah berkunjung, keluar di output. Sekian tugas praktek